Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pengelolaan kelas. Yang keempat, faktor pengelolaan kelas ada guru. Guru adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang bertanggung jawab dalam membantu anak mencapai kedewasaan masing-masing. Di sini yang dimaksud adalah guru bukan hanya berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materi atau pengetahuan tertentu, akan tapi dalam keanggotaan masyarakat yang harus aktif dan berjiwa bebas serta kreatif dalam mengarahkan perkembangan anak didiknya untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif pula di masyarakat kelak. Terus yang kedua, guru juga harus bisa menciptakan suasana dalam kelas agar terjadi interaksi belajar mengajar yang dapat memotivasi sesuai untuk belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Di sini guru juga bertugas untuk memotivasi anak didiknya agar memiliki minat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya, faktor pengelolaan kelas yang kelima ada murid. Murid sebagai unsur kelas yang memiliki perasaan kebersamaan atau sense of collective merupakan kondisi yang sangat penting, artinya bagi terciptanya kelas yang dinamis. Oleh karena itu, setiap murid harus memiliki perasaan yang diterima atau sense of membership terhadap kelasnya agar mampu ikut serta dalam kegiatan kelas. Jadi di sini ada contoh-contoh kegiatan yang mungkin bisa membuat murid-murid menjadi diterima di dalam kelas. Contohnya yang pertama, setiap murid dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kelas. Jadi guru hanya sekedar memberikan petunjuk dan bimbingan agar program atau kegiatan jalan dengan kurikulum. Yang kedua, murid diberi kesempatan dalam pembagian tugas-tugas untuk kepentingan kelas. Yang ketiga, motivasi agar setiap murid selalu bersedia mengatur kelasnya melalui kegiatan rutin, misalnya membersihkan kelas, papan tulis, dan lain-lain. Yang selanjutnya, kembangkanlah kesediaan bekerja sama dalam setiap kegiatan. Yang selanjutnya lagi ada susunlah bersama murid tata tertib dan disiplin kelas, serta bentuklah pengurus kelas yang bekerja selama 1 tahun ajaran. Dan yang terakhir, doronglah agar murid secara terus-menerus ikut memikirkan kegiatan kelas dan berani mengusulkan untuk melaksanakan bersama di dalam atau di luar kelas. Terus yang keenam ada dinamika kelas. Dinamika kelas adalah pada dasarnya berarti kondisi kelas yang diliputi dorongan untuk aktif secara terarah yang dikembangkan melalui kreativitas dan inisiatif murid sebagai suatu kelompok. Jadi di sini untuk itu setiap wali atau guru kelas berusaha menyalurkan berbagai saran, pendapat, gagasan, keterampilan, potensi, dan energi yang dimiliki murid menjadi kegiatan-kegiatan yang berguna. Dengan demikian kelas tidak akan berlangsung secara statis dan membosankan. Kreatif dan inisiatif yang baik mewujudkan tidak sekedar terbatas di dalam kelas sendiri, tapi mungkin pula dilaksanakan bersama kelas-kelas yang lain atau oleh seluruh kelas. Yang selanjutnya, faktor pengelolaan kelas yang terakhir saya sampaikan ada keluarga. Tingkah laku peserta didik dalam kelas merupakan pencerminan keadaan keluarga. Sikap otoriter orang tua akan tercermin dari tingkah laku peserta didik yang agresif dan apatis. Jadi tingkah laku peserta didik yang disebabkan oleh keluarga itu adalah faktor yang menjadi problem bagi guru sendiri. Jadi di sini guru harus memiliki kreativitas untuk mendisiplinkan murid-muridnya, namun tidak terkesan keras seperti itu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, dan faktor pengelolaan kelas yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih.